Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Pinondang Domingus Marpaung, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum, NIM 0505555466. Selaku kuasa hukum penggugat dalam hal ini Tuan Andi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober tahun 2025 untuk hadir dalam simulasi persidangan ini guna menyampaikan keterangan serta sikap hukum penggugat dalam perkara aku. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin serta mengendalikan proses persidangan ini dengan objektif, profesional, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta penuh kebijaksanaan, ketelitian, dan menjunjung tinggi azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kesempatan yang terhormat ini, kami hadir untuk menyampaikan uraian pokok perkara dan penjelasan pembuktian yang merupakan bagian dari upaya penggugat menegakkan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum dengan itikat baik, disertai argumentasi hukum dan fakta-fakta yang relevan agar dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Demikian salam dan pengantar dari kami. Selanjutnya, dengan penuh hormat, izinkan kami memulai penyampaian substansi yang telah kami siapkan untuk simulasi persidangan hari ini. Perkara Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter kuadrat yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Selaku penggugat adalah Tuan Andi dan selaku tergugat adalah Tuan Budi. Dapat kami sampaikan, fakta kasus adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun hingga lebih dari 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali somasi atau teguran tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Berikut susunan bukti pendukung daftar yang kami ajukan dalam perkara Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Yang pertama, surat atau bukti dokumen. P1, perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari yang memuat kesepakatan harga sebesar 1 miliar rupiah, pembayaran dalam 2 tahap, dan kewajiban penyerahan sertifikat setelah pelunasan. P2, bukti kwitansi pembayaran uang muka senilai 300 juta rupiah tertanggal 15 Januari 2023. P3, surat teguran atau somasi pertama dari Tuan Andi kepada Tuan Budi yang menyatakan adanya keterlambatan pembayaran tahap kedua disertai bukti pengiriman atau resi kurir pengiriman somasi. P4, surat teguran somasi yang kedua dikirimkan karena somasi pertama tidak diindahkan disertai bukti tanda terima resi kurir pengiriman somasi. P5, fotokopi sertifikat tanah yang dilegalisir oleh BPN Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa objek tanah benar dimiliki oleh penggugat yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor seluas 1000 meter kuadrat. P6, bukti kerugian yang diderita penggugat. Surat
penilaian tanah pada saat ini, dan juga potensi kerugian karena tidak dapat dijual kepada pihak lain, termasuk dengan bukti perhitungan kerugian akibat keterlambatan. P7, bukti print out screenshot komunikasi antar para pihak yang menunjukkan bahwa ada chatting WA yang menunjukkan permintaan waktu tambahan oleh tergugat, dan juga adanya pengakuan tergugat bahwa ia belum membayar karena pinjaman bank belum cair. Sebagai bukti terakhir atau P8, bukti pendukung lainnya yang dianggap relevan berupa dokumentasi peta bidang atau denah tanah, fotokopi KTP para pihak, rekening koran penggugat terkait penerimaan pembayaran uang muka. Yang kedua kami ajukan yaitu saksi-saksi. Saksi A adalah orang yang hadir saat penandatanganan perjanjian. Saksi B, orang yang mengetahui bahwa tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan bahwa tergugat menunda pembayaran. Syarat saksi telah memenuhi pasal 171 HIR atau pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terima kasih Yang Mulia. Saudara tergugat, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, mohon untuk dijawab dengan tegas. Saudara tergugat, benarkah pada tanggal 15 Januari 2023 saudara menandatangani perjanjian jual beli dengan klien kami? Benarkah nilai transaksinya adalah 1 miliar rupiah? Benarkah bahwa cara pembayarannya dilakukan dengan 2 tahap, uang muka 300 juta dan pelunasan 700 juta paling lambat 15 April 2023? Terkait dengan keterlambatan pembayaran, apakah saudara tergugat melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo yaitu 15 Januari 2023 dan sampai 6 bulan sejak perjanjian, bahkan hingga saat ini, saudara tetap tidak melunasi pembayaran? Apakah pernah dibuat adendum atau perubahan tertulis mengenai penundaan pembayaran? Jadi, tidak ada dokumen satu yang ditandatangani oleh penggugat menyetujui permintaan Anda. Selanjutnya terkait somasi. Benarkah saudara tergugat telah menerima somasi pertama dan kedua dari klien kami? Apakah saudara menanggapi kedua somasi tersebut secara tertulis? Baik, saudara beralasan menunggu pinjaman dari bank pada saat penandatanganan perjanjian. Apakah saudara telah memiliki persetujuan kredit? Jadi, saudara pada saat menandatangani perjanjian sebesar 1 miliar, tidak ada kepastian pembayaran berarti pada saat itu. Dan ternyata setelah 6 bulan dari tanggal penandatanganan uang muka dan hingga berakhirnya batas 6 bulan tersebut dan sampai hari ini juga belum ada pembayaran. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengetahui bahwa klien kami tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain karena menunggu pelunasan dari Anda? Dan itu menimbulkan kerugian bagi penggugat? Yang Mulia, kami tegaskan bahwa tidak ada bukti permohonan penundaan yang disetujui oleh penggugat. Tidak ada risiko force majeure dari tergugat. Dan kepastian dana adalah kelalaian dari pihak tergugat secara pribadi, bukan alasan hukum. Yang Mulia Majelis Hakim, dari jawaban tergugat telah jelas bahwa tergugat mengakui tidak melunasi pembayaran tepat waktu dan tidak ada dasar hukum untuk melakukan penundaan pembayaran. Alasan tergugat mengenai keterlambatan pencairan pinjaman bank bukan alasan yang sah secara hukum dan tidak dapat dijadikan pembenar atas suatu prestasi. Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak. Tergugat tetap wajib membayar tepat waktu karena tidak ada adendum atau perubahan perjanjian.
Kewajiban membayar 700 juta telah jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023 dan tidak pernah ada perubahan kesepakatan perjanjian. Tergugat lalai meskipun sudah disomasi 2 kali dan penggugat telah bertindak sesuai hukum. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, artinya tergugat telah dinyatakan lalai sesuai dengan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiadaan dana bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure. Itu adalah konsekuensi dari perencanaan finansial yang kurang matang. Kerugian penggugat nyata dan telah diakui oleh tergugat. Karena tergugat tidak membayar, tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain lebih dari 6 bulan, bahkan sampai hari ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dengan mencermati bahwa tergugat telah lalai memenuhi prestasi pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan somasi sudah diberikan tetapi tidak ada itikat baik, dengan demikian unsur wan prestasi sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan tergugat wan prestasi, menyatakan pembatalan perjanjian, menetapkan bahwa tanah tetap menjadi milik penggugat dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar uang muka yang telah diberikan kepada penggugat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.